Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah Praise and Worship from Tanjung Edim to the World. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau boleh jujur, tidak sedikit orang yang mulai fokus pada perkara-perkara dunia. Tak sedikit orang yang mulai fokus pada hal-hal lahiriah. Apakah itu jabatan, karir, apapun itu. Tetapi sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, harus berani berkata dan maju beberapa langkah dan berkata, yang terutama dalam hidup ini adalah memuliakan dan meninggikan nama Yesus. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita masuk dalam pujian kita katakan, yang terutama di dalam hidup ini, amin, memuliakan nama. Mari katakan dalam penyembahan kita, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama. Mari bersama-sama katakan dari awal, yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini. Mari katakan dengan hati yang menyembah nama Yesus. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memulihkan nama. Mari bersama-sama katakan haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Lebih dalam katakan haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari masuk dalam penyembahan. Katakan dari hati kita, yang terutama, yang terutama di dalam hidup, amin, memuliakan nama. Bagi kami Tuhan, bagi kami yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memulihkan nama. Mari katakan haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Thank you Lord. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya. Biarkan malaikatnya dari surga melihat, dari rumah-rumah, dari tempat-tempat di mana Bapak Ibu menyembah, ada pujian yang dinaikkan. Katakan amin. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, saya mau cinta Engkau Tuhan. Itulah ungkapan kami tiap-tiap waktu. Jika mungkin kemarin Tuhan tidak dapati kami cinta Tuhan, tapi malam hari ini Tuhan dalam ibadah ini, kami sepakat berkata kami mau cinta Tuhan.
Sebab terlebih dahulu Engkau telah mencintai kami dengan sempurna. Maka malam hari ini Tuhan, dapatilah kami mencintai-Mu Tuhan. Dalam pujian penyembahan kami naikkan. Dapatilah kami mencintai Tuhan. Dalam setiap langkah, bukan saja malam hari ini, tapi setelah kami beribadah besok, lusa dan sampai selamanya. Kami cinta Tuhan. Karena kami telah terlebih dahulu dicintai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk dalam praise and worship kami. Berkati semua kekasih-kekasih-Mu yang mengikuti ibadah ini secara virtual. Dalam nama Tuhan Yesus berkati mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap memuji Engkau Allah kami yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Kalau Bapak Ibu di rumah atau di mana sedang bersama istri atau anak-anaknya, mari katakan, dalam Tuhan aku aman. Katakan Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Dalam Tuhan aku aman. Ku kan terbang bersama Dia. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita penuhkan dengan pujian ini. Sebab dalam firman-Nya ada kekuatan. Kalau kita ragu, firman-Nya memberikan kekuatan, pengharapan dan sukacita. Jangan biarkan masalah menggerogoti panggilan kita. Mari siap-siap. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan, ku menantikan. Lebih semangat lagi, katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan. Katakan kebenaran-Mu, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan, ku menantikan-Mu beri keguguran. Bersiap-siap, mari katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Lebih semangat lagi musik memuji Tuhan. Siap-siap, mari katakan dari hati kita. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri keguguran. Bersama-sama ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, terus menopang. Ku kan aman di dalam. Siap-siap ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan. Haleluya. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Katakan sebab firman-Mu, sebab firman-Mu terus menopang. Ku kan aman. Katakan lagi lebih tegas, katakan ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang. Ku kan aman. Katakan dengan penuh iman, katakan ku kan aman. Ku kan aman. Tidak, sekali lagi katakan ku kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya.
Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Saya punya sedikit cerita. Suatu ketika pada tahun semester 2016-17 saya pelayanan diutus oleh lembaga pelayanan 1 tahun di kota Jakarta. Kala itu saya ingat persis pada semester genap saya dipercayakan pelayanan di daerah Jakarta Timur. Bagi orang Jakarta pasti tahu. Pada waktu itu saya sungguh-sungguh mempersiapkan pelayanan karena saya akan pelayanan di Pemuda jam 7 malam. Dalam perjalanan itu saya menikmati perjalanan sambil menikmati firman yang sedang saya siapkan. Bapak Ibu tahu, dalam perjalanan itu sewaktu lampu merah di kota Jakarta, jalan yang besar, kendaraan yang begitu kencang dari kanan kiri saling menyeberang, saya diserempet oleh mobil. Lalu saya serempet oleh mobil, saya sedikit terpental tapi tidak jatuh. Kala itu saya berpikir, di mana Tuhan? Tetapi sejenak saya berhenti dan merenung. Kalau saja waktu itu Tuhan biarkan saya jatuh tergeletak ada di tengah-tengah jalan itu. Mungkin, kalau mungkin saya hidup malam hari ini, mungkin tak sempurna lagi secara fisik. Atau mungkin saya mati. Tetapi di situ saya tahu, dalam hal itu pun Tuhan ada. Maka saya tahu persoalan silih berganti. Tapi bersama kekuatan Tuhan kita pasti bisa lewati. Kita akan terus memuji Dia. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian ini. Puji nama Tuhan. Kita punya Allah yang besar. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu. Serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu. Serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempatku. Mari bersama-sama dengan iman katakan, Allah bangkit. mari bersama-sama teriakan, yeay. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Katakan sekali lagi, Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Mari bersama-sama katakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di Sekali lagi katakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bolehkah sekali lagi katakan kanan kirinya antara kepada istri, suami, anak. Katakan kalau sama istri, mama, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kalau sama anak, katakan anakku, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Persoalan seperti akan selalu silih berganti. Tidak ada yang tahu kapan datangnya persoalan. Tidak akan pernah tahu kapan datangnya persoalan dan selesainya masalah. Tapi pemazmur berkata dalam Mazmur 40 ayat yang ke-6 demikian. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Jangan sibuk menghitung masalah. Tapi mari belajar kita duduk menghitung berkatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus.
Buang segala persoalan kita. Lupakan semua segala beban kita. Kita fokus menyembah Dia. Sebab kuasanya pasti mampu memberikan kita kekuatan. Dan kuasanya memberikan kekuatan untuk kita melangkah. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih Tidak ada ketakutan di dalam Tuhan. Tuhanku terlebih Biarkan masalah silih berganti, tapi imani bahwa ada kuasa Tuhan yang lebih besar dari persoalan, dari masalah yang kita alami, yang siap menolong Bapak, Ibu, dan saya. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih Amin. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya akan selalu besar dan ada bagi kami. Amin. Amin Tuhan Yesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan Mari kekasih-kekasih Tuhan Yesus, kita nyanyikan pujian ini. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan penolong. Mari imani yang selalu setia bersamaku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupan. Mari katakan, sungguh ku percaya. Dengan iman-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tidak akan pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup. Saya mau Bapak Ibu, lebih dalam lagi kita katakan pujian ini. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, penolongku yang selalu setia. Mari kita puji Dia lebih dalam lagi, katakan. Hanya Kau Tuhan penolong. Terima kasih Tuhan, Engkau penolongku yang sejati. Selalu setia bersamaku. Mari katakan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kami percaya. Kami berserah pada janji-Mu. Mari bersama-sama katakan, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu di tempat-Mu yang kudus. Kuasa-Mu besar, tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan dengan penuh keyakinan, katakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan
musik membawa kita masuk dalam penyembahan. Mari katakan Bapak Ibu, katakan jika Bapak Ibu bersama keluarga pegang tangan mereka, bahwa mereka menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Biarlah mulut kita, hati kita dipenuhi rasa syukur, rasa kagum oleh karena kasih-Nya, ada karena perbuatannya, karyanya yang ajaib, karyanya yang besar, yang membuat Bapak Ibu saya, kita semua menjadi warga kerajaan Allah. Dan kita berkata, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami suka meragukan kuasa-Mu Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami kecewa akan persoalan-persoalan yang kami alami. Tapi malam hari ini Tuhan, kami disentuh dalam pujian ini. Kami punya Allah yang besar, Allah yang besar, kuasa-Mu terlebih besar. Maka karena itu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Katakan sebab Kau besar, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. saya mau Bapak Ibu katakan dengan iman kita, katakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Kami percaya tiada seperti Engkau. tiada seperti Sebab Kau Allah yang besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Mari katakan lebih dalam. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Thank you Lord. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Katakan tiada seperti Engkau. Tiada seperti Katakan lebih dalam, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Benar Tuhan, Engkau besar, perbuatan-Mu begitu ajaib dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai dengan malam hari ini, Tuhan izinkan kami masih hidup sampai dengan hari ini. Kami tahu semua karena kebaikan Tuhan, karena kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, patutlah kami memuji mengagungkan nama-Mu. Engkau Allah kami yang luar biasa. Kalau Engkau Allah kami, penolong hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami memuji mengagungkan nama-Mu. Malam hari ini kami bersyukur ada waktu bagi kami untuk duduk diam di sekitar firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Berkati semua Bapak Ibu Saudara yang mengikuti, menikmati ibadah pada malam hari ini, yang sama-sama akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berkatilah ya Bapa. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Perdengarkanlah suara-Mu bagi kami semua. Karena kami sudah siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom, selamat malam. Ya, di tempat ini juga ada sekian banyak mahasiswa yang mengikuti acara malam hari ini, yang beribadah bersama dengan kita Bapak Ibu. Malam hari ini kita bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan
untuk menikmati ibadah, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Bahkan juga akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan malam hari ini dengan satu tema, tidak tergoyahkan. Firman Tuhan diambil dari Mazmur, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mazmur 16, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya dari tempat ini. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema yang diberikan bagi kita malam hari ini adalah tidak tergoyahkan. Mazmur 16 ini ditulis oleh Daud pada waktu itu yang sedang pergi menemui saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya bersama dengan tentara Israel berperang melawan orang Filistin. Pada saat itu, melihat situasi yang terjadi di sana, tentu saja secara manusia Daud juga merasakan ketakutan seperti yang dialami oleh tentara bangsa Israel ketika menghadapi bangsa Filistin. Secara khusus pada waktu itu Goliat, seorang yang bertubuh besar, dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Bisa saja pada waktu itu Daud seperti yang dialami oleh para tentara Israel. Mereka pergi ketakutan, mereka menjadi tawar hati. Tetapi Daud dengan keberanian, dia berkata, jangan tawar hati, aku akan menghadapinya. Walaupun ada banyak hal yang sudah dalam tanda kutip ditakut-takuti. Tetapi Daud tidak mundur. Dia tetap berdiri teguh, dia tidak goyah. Dia berdiri pada pendiriannya. Tentu dengan satu alasan. Itulah yang dituliskan dalam Mazmur pasalnya yang ke-16 ini. Pada ayat yang ke-8 di sana dikatakan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak hal yang bisa membuat kita, yang membuat iman kita akhirnya menjadi kecut, goyah, gentar, takut. Banyak hal yang bisa membuat akhirnya kita bisa goyah. Tetapi dari bagian firman Tuhan ini, kita belajar dari seorang tokoh Daud. Sekalipun dia tidak diperhitungkan oleh saudara-saudaranya, oleh orang di sekelilingnya. Dia kecil perawakannya, tetapi dengan keberanian dia bisa pergi untuk mengalahkan tentara Filistin, secara khusus Goliat pada waktu itu. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Penyertaan Tuhan itulah yang membuat dia akhirnya tidak goyah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan,
Seperti MC tadi sudah katakan bahwa bisa saja masalah silih berganti. Pergumulan datang bertubi-tubi. Bisa saja semua itu menggoyahkan keyakinan kita. Tetapi hari ini kita mau belajar. Dan kita akan berkata bahwa aku tidak goyah. Aku tidak akan tergoyahkan oleh apapun itu. Belajar dari pengalaman Daud. Malam hari ini kita mau sama-sama belajar dari pengalaman hidup seorang Daud. Bagaimana dia akhirnya mengklaim bahwa dia tidak akan atau dia tidak goyah. Yang pertama dari bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Pada ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, bahkan juga ayatnya yang ke-7 dan 9 di sini dikatakan, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Pada ayat yang ke-7 di sana dikatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang tidak tergoyahkan? Atau bagaimana supaya kita bisa berkata sekalipun di tengah banyak pergumulan, sekalipun kita diperhadapkan dengan banyak masalah, tapi kita bisa tetap berkata, aku tidak goyah. Bagaimana supaya kita bisa menikmati itu? Yang pertama dari bagian firman Tuhan ini adalah memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena dari sanalah kita akan mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita dengan benar. Pemazmur bisa berkata bahwa hanya Engkaulah satu-satunya yang baik dalam hidupku. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa dialah satu-satunya yang baik bagi kita. Tapi sampai pada pemahaman itu tentu tidaklah gampang. Karena itu malam hari ini kita lagi mau melihat bagaimana pemazmur yaitu Daud memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Memiliki kedekatan yang intim dengan Allah. Dan itu terlihat pada ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pemazmur memiliki atau dia mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Sehingga setiap malam Allah mengajari dia tentang kehidupan. Bagaimana supaya kita akhirnya bisa berkata bahwa aku tidak goyah. Bagaimana supaya kita akhirnya sampai pada pemahaman bahwa ya Allah Engkau baik dalam segala situasi. Tidak ada yang baik selain Engkau. Hanya Engkaulah satu-satunya yang baik dalam hidupku. Sekalipun segala situasi di sekeliling kita mungkin tidak baik. Sekalipun segala sesuatu terjadi di sekeliling kita mungkin membuat kondisi kita tidak baik. Tetapi Engkau Allah yang baik. Kebaikannya tidak akan pernah berubah. Bagaimana supaya kita sampai pada titik itu dan akhirnya kita tidak menjadi goyah. Kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena iman bertumbuh oleh karena pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana mungkin akhirnya kita bisa membuat statement bahwa aku tidak akan goyah. Benar Engkau Allahku yang baik kalau kita tidak memiliki kedekatan yang intim dengan Allah. Hanya Dia yang bisa mengajari kita tentang arti kehidupan. Hanya Dia yang bisa membawa kita kepada pengenalan akan Allah yang luar biasa itu. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagaimana mungkin kita bisa berdiri teguh, tidak akan goyah kalau kita tidak memiliki dasar yang kuat. Yang pertama, kita miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Miliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan.
Salah satunya adalah dengan membaca firman Tuhan. Karena dari sanalah Allah mengutarakan isi hatinya. Dia mengajarkan kita tentang banyak hal di dalam kehidupan kita. Karena dengan begitu, semakin hari pengenalan kita akan Dia, semakin lebih baik. Kalau dulu kita hanya bisa berkata bahwa Tuhan Engkau baik dari kata orang. Tapi ketika kita mengalami sendiri, ketika kita mengalami pribadi dengan Tuhan, ketika kita menghidupi itu dalam kehidupan kita, maka tiap-tiap hari firman Tuhan itu menuntun kita, mengarahkan jalan hidup kita, membuat kita akhirnya tidak goyah. Bahkan dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan sajalah yang bisa menguatkan kita, yang bisa membawa kita sampai pada titik pemahaman akan Allah yang benar. Miliki kerinduan, kehausan akan firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Karena itulah yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Pemazmur dalam bagian lain mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku, aku tidak akan goyah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Masalah, pergumulan, kesulitan dan lain sebagainya bisa silih berganti. Tetapi dekat Allah kita merasakan ketenangan. Kita tidak akan pernah tergoyahkan. Oleh karena apa? Karena ada Dia yang selalu bersama-sama dengan kita. Dan kita melihat akan perbuatan tangan Tuhan. Kita menikmati akan kasih setia Tuhan. Kalau kita memiliki kedekatan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Mulailah miliki hubungan yang baik. Teruskanlah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita terus menikmati keintiman, hubungan pribadi dengan Tuhan, itu baik, puji Tuhan. Tapi kalau masih belum, mulai dari malam hari ini, kita mau memberikan hati kita memberikan telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena hanya dengan itulah, maka pengenalan kita akan Allah akan menjadi baik, akan menjadi benar. Kita tidak lagi menyalahkan keadaan. Kita tidak lagi mempersalahkan ini dan itu. Kita masih tetap bisa memuji Tuhan. Kita masih bisa mengagungkan Tuhan di tengah situasi apapun. Miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka kita bisa berkata bahwa aku tidak akan goyah. Yang kedua dari bagian firman Tuhan ini. Yang terambil dari ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan, orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan. Mereka yang dari darah juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita akan menjadi pribadi yang tidak tergoyahkan. Kita akan menjadi pribadi yang bisa berkata bahwa aku tidak goyah. Jika yang kedua, kita memiliki relasi atau kita memiliki hubungan dengan orang-orang persekutuan yang bisa membangun iman kita. Bapak Ibu Saudara, kesukaan seorang pemazmur Daud di sana dikatakan adalah orang-orang kudus. Mereka lah yang mulia, yang selalu menjadi kesukaanku. Daud memilih teman-teman, sahabat, berasal dari orang-orang kudus. Orang-orang yang mulia yang ada di negerinya. Orang-orang yang kudus di sini diartikan sebagai orang-orang yang mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Pada waktu itu, pada zaman itu ada Samuel, ada juga Nathan. Dan itulah yang menjadi kesukaan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ibarat bara api ketika dia melenting tidak bersama lagi dengan kumpulan bara api itu, maka bara itu akan menjadi apinya akan padam dan kemudian tidak ada lagi gunanya.
Tapi ketika dia bersama dengan yang lain, maka bara api itu akan terus menyala. Seperti itulah juga dengan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, selain kepada Tuhan, kita bercerita, kita menyampaikan doa kita, pergumulan kita kepadanya. Kita juga butuh orang-orang di sekeliling yang mendukung kita, yang bisa membackup kita, yang bisa mendoakan kita, yang bisa, bahkan yang bisa menegur kita kalau kita ada dalam kesalahan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hal inilah yang menjadi kesukaan bagi Daud. Sehingga pada ayat yang keempat di sana dikatakan, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan. Daud bisa berdiri teguh sekalipun orang-orang di sekelilingnya bisa saja menyembah Allah lain. Tetapi dia tidak. Dia berdiri teguh pada keyakinannya, yaitu menyembah Allah Israel. Oleh karena apa? Oleh karena ada orang-orang di sekeliling yang Tuhan pakai untuk terus menguatkan dia. Persekutuan dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mendukung kita, penting di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak menjadi goyah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 tentu kita sudah hafal semua. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pada Amsal pasal yang ke-17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Mungkin kita terlahir dari keluarga yang mengasihi Tuhan. Atau kita awalnya ada di tengah-tengah persekutuan yang takut akan Tuhan. Orang-orang di sekeliling kita ada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tapi ketika kita salah memilih teman. Ketika kita tidak lagi hidup dalam persekutuan dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Maka itu bisa menjauhkan kita daripada Tuhan. Dan itu bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa. Dan ketika kita diperhadapkan dengan masalah, itu bisa saja menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Daud, pemazmur pada malam hari ini mengingatkan kita. Kesukaannya adalah orang-orang kudus, orang-orang mulia, orang-orang yang mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ada banyak orang-orang di sekeliling kita. Tetapi pilihlah mereka yang bisa mendukung kita, yang bisa mendorong kita, yang bisa membangun iman kita, yang bisa terus mendoakan kita, yang bisa bergumul bersama dengan kita. Karena itu yang akan menopang kita. Kita tidak akan jatuh sampai tergeletak. Ada orang-orang di sekeliling kita yang bisa mendukung kita, yang mendoakan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika Daud melakukan kesalahan dalam kehidupannya, ada seorang Nabi Nathan yang bisa menolong dia, untuk menegur dia, membawa dia kembali kepada jalan Tuhan. Dan dia menyadari akan hal itu. Begitu juga dengan kita. Ketika kita memiliki persekutuan dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang mendukung kita, baik dalam susah maupun senang, maka itulah yang Tuhan pakai untuk bisa membuat kita akhirnya tidak jatuh sampai tergeletak, tapi menopang kita, membuat kita juga tidak akan goyah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, itu poin yang kedua, pelajaran yang kedua dari pengalaman hidup seorang pemazmur, yaitu Daud. Yang ketiga dari bagian firman Tuhan ini adalah pada ayatnya yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada ayat yang ke-8 di sana dikatakan, mengapa Daud akhirnya bisa berkata bahwa aku tidak goyah? Oleh karena ia senantiasa memandang kepada Tuhan. Senantiasa itu artinya selalu, tetap, terus menerus. Bukan temporer, tetapi terus menerus dilakukan. Bukan sewaktu-waktu, bukan tergantung pada situasi atau sementara saja. Tapi terus menerus, senantiasa memandang kepada Tuhan. Daud bukan orang yang tidak punya masalah. Bapak Ibu semua tentu tahu
bahwa Daud punya banyak sekali masalah. Mulai dari masalah dengan pergumulan dengan anaknya dan lain sebagainya dan seterusnya. Banyak hal yang bisa membuat dia goyah. Tetapi Alkitab jelas mencatat hari ini. Ia senantiasa memandang kepada Tuhan. Senantiasa memandang kepada Tuhan, senantiasa menaruh pengharapannya kepada Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya, di dalam suka maupun di dalam duka, di dalam senang maupun di dalam susah. Yeremia pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-5, di sana dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Yang mengandalkan kekuatannya. Tetapi ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Untuk menjadi pribadi yang tidak goyah. Atau untuk bisa berkata di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, aku tidak goyah, tidaklah mudah. Satu-satunya jalan yang bisa membawa kita untuk tetap berdiri tegak dan tidak akan goyah adalah terus memandang kepada Tuhan. Senantiasa memandang kepada Tuhan. Tidak mudah untuk melakukan hal itu. Sekali lagi, tapi bukan berarti tidak bisa. Kita terus percaya, menaruh pengharapan kita. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saya. Lagu pujian tadi mengantar kita bawa masuk dalam firman Tuhan. Kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada persoalan hidup kita. Kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada apapun yang sedang kita alami. Karena kita terus memandang kepada Tuhan. Karena kita meletakkan pengharapan kita. Karena kita menggantungkan harapan kita di tangan yang tepat. Yaitu Dialah Allah yang Maha Kuasa, penolong hidup kita. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ketika kita terus-menerus menaruhkan pengharapan kita, terus-menerus mengandalkan Tuhan, terus-menerus memandang kepada Tuhan, maka Dialah yang memberikan kita kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kisah di Alkitab dicatat seorang tokoh yaitu Daniel. Ketika dia diperhadapkan dengan masalah pada Daniel pasal yang ke-6, dia tidak diizinkan untuk diizinkan untuk berdoa kepada Allah lain atau dewa lain, hanya menyembah atau berdoa kepada raja pada waktu itu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tahu bahwa akan ada hukuman berat. Tapi dia pulang ke rumahnya. Alkitab mencatat dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Dia pulang ke rumahnya dan di kamarnya dia sujud, berdoa, menyembah Tuhan 3 kali sehari seperti yang biasa ia lakukan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bisa banyak hal membuat kita takut. Bisa banyak hal membuat kita akhirnya tawar hati menghadapi hidup ini. Tapi lakukanlah itu terus menerus. Apa itu? Memandang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Terus berkomunikasi dengan Tuhan. Serukanlah itu kepada Tuhan. Seperti yang biasa kita lakukan. Kalau itu terus menerus kita lakukan. Kalau itu terus menerus kita kerjakan. Maka percayalah kekuatan itu datang. Bukan semata-mata hanya ketika Tuhan sembuhkan saya sakit. Hanya ketika materi Tuhan tambahkan. Hanya karena jabatan itu Tuhan berikan bagi kita. Bukan. Tapi kekuatan itu Tuhan berikan melalui penghiburan. Melalui ketenangan. Melalui damai sejahtera. Melalui ada sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Banyak hal yang bisa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi yang pasti Tuhan mau senantiasa memandang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam segala situasi jangan goyah, jangan ragu-ragu. Terus arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan pasti menolong kita. Ketika kita mulai goyah,
Ketika kita mulai meragukan kuasa Tuhan, itulah menjadi celah bagi iblis untuk akhirnya membuat kita goyah, membuat kita takut, membuat kita mundur, membuat kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Tapi ketika kita terus memandang kepada Tuhan, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, maka yakinlah Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Tuhan akan memberikan kepada kita kelegaan. Itu janji firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita terus bisa berdiri teguh dan kita bisa berkata, aku tidak goyah. Milikilah ketiga hal ini. Miliki hubungan pribadi dengan Tuhan baik. Milikilah teman-teman persekutuan yang membangun. Milikilah teman-teman orang-orang di sekeliling kita yang mendoakan kita. Yang bisa membawa kita tidak jauh dari Tuhan tetapi justru mendekatkan kita kepada Tuhan. Dan yang berikut, pandanglah Tuhan senantiasa. Jangan pernah pandangan kita arahkan kepada yang lain. Jangan pernah menggantungkan harapan kita, mengandalkan sesuatu selain Tuhan dalam hidup kita. Karena yang akan kita alami adalah kesia-siaan. Tapi kalau kita terus memandang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Itulah yang bisa membuat kita bisa berdiri teguh dan kita bisa berkata, aku tidak goyah. Kiranya bagian firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini yang mengingatkan kami. Bisa saja bahwa masalah dalam kehidupan kami, pergumulan bisa saja membuat kami takut, bisa saja membuat kami gentar, bisa saja membuat kami goyah. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kami bahwa ketika kami memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan baik, ketika kami memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, ketika kami memberikan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan suara Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan akan mengajari kami tentang kehidupan itu. Tuhan yang akan menuntun langkah hidup kami, Tuhan yang akan mengarahkan kehidupan kami kepada sesuatu yang benar. Itulah pengenalan akan Allah. Sehingga kami bisa berkata, sekalipun segala situasi tidak baik dalam pandangan kami, tetapi Engkau Allah tetap baik di dalam kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya yang baik dalam kehidupan kami. Tidak ada yang lain selain Engkau. Ketika kami memiliki persekutuan yang baik dengan orang-orang di sekeliling kami, persekutuan yang membangun, persekutuan yang mendoakan, persekutuan yang mendukung kami untuk semakin dekat dengan Tuhan, maka sesungguhnya juga kami bisa berdiri teguh. Karena ada banyak orang yang akan menopang kami, ada banyak orang yang akan mendoakan kami ketika kami lemah, ketika kami hampir jatuh, ketika kami hampir tergeletak. Tetapi ada banyak orang yang menopang kami. Kami bersyukur Tuhan, kami juga bersyukur dan kami meyakini bahwa ketika kami memandang terus kepada Tuhan, senantiasa memandang kepada Tuhan, bukan sewaktu-waktu, bukan ketika keadaan hidup kami baik, tetapi dalam segala keadaan kami memandang kepada Tuhan, maka kami yakin dan percaya Engkau ada bersama dengan kami. Penyertaan Tuhan itulah yang akan menolong kami, yang akan menopang kehidupan kami, sehingga kami tidak akan goyah. Terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus terus berbicara di dalam hati setiap kami yang mendengarkan malam hari ini. Sehingga semakin hari iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami tidak akan goyah oleh karena kami menaruh pengharapan kami hanya kepada Allah kami. Oleh karena Engkau ada bersama dengan kami, di sebelah kanan kami Engkau ada. Engkau menyertai kami kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sesulit apapun keadaan yang kita alami pada saat ini, jangan kita goyah, sebab kita punya Allah yang luar biasa, yang selalu setia, yang mampu menolong setiap kita. Bahkan air mata pun Tuhan
mampu mengubahnya menjadi permata. Seperti pujian ini, air mata Tuhan mampu membuatnya menjadi permata. Tuhan mampu mengubahnya menjadi sukacita di hadapan Tuhan. Kiranya kesaksian ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kau tahirkan kesukaran. Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa merah jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kau tahirkan kesukaran. Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata
Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan dan sudah memberkati kita. Bapak Ibu, malam hari ini kami akan berdoa untuk Bapak Ibu. Tapi sebelumnya kami perlu jelaskan bahwa tayangan kami malam hari ini 1 jam kemudian akan diupload ke YouTube. Dan kemudian bahwa seperti biasa kami tetap hadir 4 kali dalam 1 minggu. Pada hari Jumat ada event Kids Ministry, hadir jam 5 sore, jam 5 sore, jam 17.00 WIB. Kemudian pada hari Sabtu, Praise and Worship seperti malam hari ini jam 7 malam. Kemudian pada hari Minggu ada Boom, bincang orang-orang muda jam 8.30. Dan pada hari Senin ada Miracle, kesaksian hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya bagaimana mengalami keajaiban Tuhan. Itu jam 7 malam. Kami rindu Bapak Ibu akan terus bersama dengan kami melalui tayangan-tayangan yang kami terus siapkan memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Dan kita akan berdoa memohon berkat dan pertolongan Tuhan bagi hidup kita, bagi bangsa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kami tahu di tengah pergumulan hidup kami, di tengah kesulitan hidup kami, Engkau ya Tuhan selalu hadir. Memberi kepada kami kesanggupan, kekuatan, dan menunjukkan keajaiban-keajaiban dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semuanya itu. Dan ya Tuhan di tengah kebersamaan kami malam hari ini, juga kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara di mana saja mereka berada, di mana mereka dikuatkan, mereka makin teguh di dalam Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan, Ibu Yeni, Tuhan berkati dalam tugas tanggung jawab dalam pelayanan dan keluarga ya Tuhan. Kami juga memohon berkatilah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terus setia bersama-sama dengan kami. Di tengah pergumulan hidup, biarlah mereka terus selalu mengandalkan Tuhan. Dan nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu atas mereka ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, barangkali ada yang menghadapi pergumulan-pergumulan khusus. Tolong mereka ya Tuhan dengan situasi itu. Ada yang sakit barangkali, ada pergumulan di tengah usaha keluarga barangkali. Ya Tuhan, di tengah-tengah harapan, kerinduan, kiranya Tuhan yang berdaulat menolong, menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang bersama kami malam hari ini. Kami rindu ya Tuhan, lewat pengalaman hidup yang mereka alami, mereka semakin melihat dengan jelas siapa Tuhan yang mereka sembah. Bahwa ada Tuhan kami yang sangat baik, yang peduli dengan kami, yang selalu setia ya Tuhan bersama dengan kami melewati masa-masa sukar dalam kehidupan ini. Bapa, kami juga memohon berkatilah juga ya Tuhan bangsa kami, negeri kami. Berkuasalah atas presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat tinggi negara, para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah. Berkuasalah atas mereka supaya mereka memimpin bangsa ini, memimpin negeri ini. Ya Tuhan, dengan benar, yaitu mengelola kekuasaan yang ada pada mereka untuk kepentingan masyarakat banyak. Untuk kemajuan negeri kami ini, ya Tuhan. Dan kami dukung terus usaha pemerintah untuk memberantas korupsi yang merupakan masalah yang rumit di tengah bangsa kami ini. Kami rindu Tuhan supaya pemerintah kami sukses mengatasi ini. Biarlah ya Tuhan mentalitas bangsa kami, para pejabat negara kami, ya Tuhan makin hari makin lebih baik. Bahwa mereka mengelola uang yang ada pada mereka untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Kami juga memohon, ya Tuhan, berkatilah pihak keamanan, baik juga kepolisian dan TNI, supaya terus ditolong Tuhan untuk menciptakan rasa aman di negeri kami. Ada orang-orang tertentu hendak mengacaukan negeri kami rindu itu bisa ditangani dengan tepat, dengan baik,
Sehingga dengan demikian gangguan-gangguan itu bisa diatasi untuk kemajuan negeri kami. Kami juga memohon ya Tuhan, berkati juga usaha pemerintah menghadapi pandemi COVID-19. Vaksin pertama dan kedua sudah dilaksanakan untuk kelompok masyarakat. Kami rindu pada suatu waktu akan seluruh penduduk negeri kami. Semua masyarakat akan mendapat vaksin ini. Walaupun kami tahu ya Tuhan, bahwa kondisi makin rumit oleh karena kami mendengar COVID-19 ini, ya Tuhan, mengalami situasi yang makin rumit oleh karena perkembangan di India. Dan COVID-19-nya agak berbeda ya Tuhan, mengalami mutasi. Kami mohon Tuhan tolonglah supaya para ahli menemukan cara menghadapinya. Negara kami diberi kemampuan menghadapi ini. Sehingga pandemi ini tidak meresahkan masyarakat. Segera bisa diatasi oleh negeri kami, para pemimpin bangsa kami. Kami memohon Tuhan, tolonglah para dokter, para medis, para perawat yang berada di garis depan. Supaya Tuhan mampukan mereka dalam menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami memohon berkatilah negeri kami ini ya Tuhan. Kami rindu akan ada kemajuan-kemajuan ke depan ini. Juga Tuhan, kami mau berkatilah yayasan kami. YPPI, ya Tuhan yang berpusat di Batu, Malang. Kuasalah atas pemimpin-pemimpin kami di sana. Ketua umum, sekretaris, bendahara, para pengurus departemen. Bahkan juga ya Tuhan, para pengurus perwakilan di berbagai daerah. Kami rindu Tuhan, supaya semua program-program yang dicanangkan ditolong Tuhan. Para pengurus tolong Tuhan untuk melaksanakannya dengan baik. Kami rindu YPPI Batu hadir di tengah bangsa ini, memberkati bangsa kami ini ya Tuhan. Bahwa YPPI Batu ya Tuhan boleh memberikan sumbangsih. Bukan saja soal hal rohani ya Tuhan, tapi hal-hal yang bersifat holistik yang memberkati negeri kami. Kami tahu kami tidak mudah, kami tahu bahwa ini tidak mudah, tapi kalau bersama dengan Tuhan pasti perkara-perkara yang akan mendatangkan kebaikan bagi negeri kami bisa tercapai ya Tuhan melalui yayasan kami ini. Berkati juga MD YPPI Batu Sumatera Bagian Selatan dan STT Ebenezer supaya terus tolong Tuhan dalam mengelola program-programnya seperti program-program tayangan-tayangan kami ya Tuhan. Lewat live stream ini kami rindu diberkati oleh Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan lewat tayangan-tayangan ini banyak orang diberkati, dikuatkan imannya. Tolonglah kami Tuhan mengelolanya dengan optimal. Sehingga melaluinya Tuhan dimuliakan. Kami serahkan semuanya ini kepadamu ya Bapa. Dan juga ya Tuhan tolonglah semua peralatan yang kami pakai selalu diberkati Tuhan, selalu berfungsi dengan baik. Dan bahkan juga hidup kami sepanjang 1 minggu ini. Baik juga Bapak Ibu yang bersama dengan kami. Tuhan berkati dalam seluruh aktivitas kami. Biarlah kami terus mengalami kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami yang mendengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan Roh Kudus, akan terus menjadi bagian kita, memberkati kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Dan diyakinkan oleh firman Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan pujian, firman-Mu Tuhan pelita bagiku.
kaki. Firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru, juga terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang, bukan aman di dalam Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang, bukan aman di dalam Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di